Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Zainini, jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Praktisi Hukum semester 6 dengan akhiran NIM 066, dosen pengampu Bu Ardah. Hari ini, saya akan membahas realita perempuan di tempat kerja. Kata orang, zaman sekarang perempuan bebas berkarya, bisa kerja di mana aja, bisa jadi apa aja. Tapi realitanya emang semudah itu ya? Di video ini, kita bakal bahas realita yang masih dihadapi banyak perempuan di dunia kerja, dimulai dari diskriminasi, beban ganda, sampai pelecehan. Menurut data BPS dan berbagai lembaga internasional, jumlah perempuan yang bekerja terus meningkat. Tapi tahu nggak, kalau gaji perempuan itu masih lebih rendah dari laki-laki. Padahal posisi dan tanggung jawab yang dimiliki mereka itu sama. Perempuan juga lebih jarang untuk naik jabatan ke posisi kepemimpinan. Dan masih banyak yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, tapi memilih diam karena takut dikucilkan. Ini bukan asumsi, tapi realita yang masih terjadi. Ketidakadilan di tempat kerja juga nggak selalu kelihatan mencolok, kadang hadir dalam bentuk yang halus tapi mengakar. Contohnya, saat perempuan diwawancara, mereka diberikan pertanyaan seperti kamu udah nikah atau kapan mau punya anak. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seolah menunjukkan bahwa perusahaan khawatir produktivitas perempuan akan menurun karena peran domestik. Padahal, siapa bilang begitu? Beban ganda yang dipikul juga berat. Di kantor dituntut profesional, di rumah tetap diharapkan jadi istri dan ibu yang sempurna. Dua peran besar dijalani dalam satu waktu. Pelecehan verbal atau non-verbal juga cukup sering terjadi, dari candaan seksis, komentar soal penampilan, sampai sentuhan yang enggak diinginkan. Banyak perempuan yang memilih diam karena takut disebut baperan atau enggak bisa dibicarain, padahal itu bentuk pelanggaran. Belum lagi pengalaman saat sedang rapat, ketika seseorang perempuan menyampaikan ide, seringkali diabaikan. Tapi giliran rekan laki-laki mengulangi hal yang sama, tiba-tiba dianggap cemerlang. Dan ketika perempuan bicara tegas atau vokal, langsung dilabeli emosional. Padahal kalau laki-laki yang melakukannya, malah dibilang tegas dan punya leadership. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi mungkin terdengar biasa saja buat sebagian orang. Tapi buat perempuan yang mengalaminya, rasanya merasa kecil, diremehkan, dan jadi ragu dengan kemampuan diri sendiri. Perlahan-lahan, rasa percaya diri bisa hilang hanya karena lingkungan kerja yang gak adil. Jumlah perempuan di posisi puncak masih minim, bukan karena nggak kompeten, tapi seringkali karena kurangnya kesempatan, budaya kerja yang patriarkis, bahkan stereotip perempuan itu emosional, nggak cocok jadi pemimpin. Padahal, banyak banget studi yang menunjukkan bahwa perempuan punya gaya kepemimpinan yang kolaboratif, empatik, dan visioner, kualitas yang justru dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Jadi, apa aja nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, itu berani untuk speak up. Kalau kamu mengalami pelecehan, diskriminasi, atau perlakuan yang gak adil di tempat kerja, jangan anggap itu hal biasa. Bersuara emang gak gampang, tapi diam bisa membuat pelaku merasa bebas, dan sistem harus berjalan tanpa koreksi. Berani berbicara bisa jadi langkah pertama untuk mengubah budaya kerja yang toksik jadi lebih sehat. Yang kedua, dukung sesama perempuan. Kadang, tanpa sadar, sesama perempuan justru saling menjatuhkan. Kita saling mengkritik, saling membandingkan, padahal yang kita butuhin adalah solidaritas. Kalau bukan kita yang saling dukung, siapa lagi? Yang ketiga, dorong perusahaan untuk punya kebijakan yang inklusif. Bukan cuma soal gaji setara, tapi juga fasilitas pendukung, seperti cuti haid, rumah laktasi untuk ibu yang menyusui, fleksibilitas kerja untuk ibu pekerja, dan yang paling penting, SOP penanganan pelecehan seksual yang jelas dan berpihak pada korban. Karena tempat kerja seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh, bukan ruang penuh rasa takut. Dan yang terakhir, itu edukasi masyarakat. Kita perlu ubah cara pandang yang masih menganggap perempuan di dunia kerja itu sekedar pelengkap. Faktanya, perempuan adalah kontributor penting dalam ide, dalam kepemimpinan, dalam produktivitas, dan dalam menciptakan budaya kerja yang lebih empatik. Kita butuh lebih banyak cerita, lebih banyak ruang diskusi, dan lebih banyak kesadaran kolektif bahwa kesetaraan bukan ancaman, tetapi kekuatan. Kita butuh tempat kerja yang lebih manusiawi, yang tidak hanya memberi ruang bagi perempuan untuk bekerja, tapi juga untuk dihargai. Dan ini bukan hanya tugas perempuan untuk memperjuangkan, tapi tugas kita semua, laki-laki, perempuan, siapapun yang percaya pada keadilan. Menjadi perempuan di tempat kerja itu bukan soal membuktikan diri, tapi soal diperlakukan setara, karena semua orang tanpa kecuali berhak untuk bekerja, tanpa rasa takut, tanpa diskriminasi, dan tanpa batasan hanya karena jenis kelamin. Sekian konten yang dapat saya berikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.